Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sabila, NIM 210301261. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang e-commerce berjudul Introduction yang part 1. Nah, ini anggota kelompok saya. Langsung saja kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian e-commerce. Nah, sebenarnya apa sih e-commerce itu? E-commerce lebih dikenal sebagai kita jual beli barang dan jasa melalui internet. Hanya dengan memanfaatkan internet kita bisa menjual ataupun membeli barang yang kita inginkan. Nah, e-bisnis yang merupakan kehadiran bisnis secara elektronik. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau smartphone yang sudah tergabung dan atau terkoneksi dengan jaringan internet. Akan tetapi seringkali banyak yang susah membedakan antara marketplace dan e-commerce. Nah, semua transaksi yang dilakukan melalui internet itu disebut e-commerce. Sementara marketplace adalah model dari e-commerce yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam bisnis e-commerce ini, semua bisa dilakukan, seperti proses jual beli, penukaran data, maupun transaksi juga bisa dilakukan dalam e-commerce ini. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan consumer to business. Business to business ini termasuk jenis transaksi yang dikenal oleh perusahaan-perusahaan besar, karena business to business ini transaksi yang dilakukan oleh perusahaan besar dengan perusahaan besar, seperti contoh grosir atau produsen konvensional kepada para pengecer. Jenis transaksi ini merupakan jenis yang paling besar karena melibatkan antara perusahaan besar. Selanjutnya yaitu business to consumer. Nah, jenis transaksi ini lebih dikenal secara umum sih oleh orang-orang sekitar, karena jenis transaksi ini tuh berbeda dengan business to business tadi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau ini dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli atau konsumen terakhir. Yang ketiga adalah consumer to consumer. Nah, jenis transaksi ini lebih dikenal oleh masyarakat sih, karena transaksinya dilakukan oleh konsumen kepada konsumen. Jenis ini dibagi juga menjadi 2, yaitu marketplace dan classified. Kalau marketplace itu penyedia barang atau jasa dilakukan di sebuah platform yang dilakukan oleh konsumen. Nah, konsumen ini juga sebagai penjual. Penyedia barang yang ada di sebuah platform dilakukan oleh konsumen. Konsumen ini memerlukan wadah untuk melakukan transaksinya dengan konsumen lain, itu sebagai pembeli tadi. Sementara model classified itu lebih memberikan kebebasan kepada para konsumen melalui kesepakatan bersama. Website yang tersedia juga bisa dilakukan untuk proses transaksi. Yang terakhir adalah consumer to business. Nah, consumer to business ini berbalik dengan business to consumer, yang merupakan perusahaan yang menjualkan barang atau jasanya kepada konsumen. Untuk yang consumer to business ini merupakan konsumen yang menjualkan barang atau jasanya kepada perusahaan. Seperti contoh content writer, yaitu penulis, yang merupakan konsumen yang menjualkan jasanya kepada perusahaan. Jadi Anda sebagai konsumen juga dapat menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan sekalipun. Dampak komunikasi elektronik pada bisnis tradisional yaitu ada 2. Yang pertama, ada inovasi tiada henti dengan pengenalan teknologi baru, model bisnis baru, dan pendekatan komunikasi baru yang terus-menerus juga dapat meningkatkan bisnis tradisional. Yang awal mulanya bisnis tradisional tidak terjangkau dengan teknologi, sekarang dapat terjangkau dengan teknologi, maka bisnis tersebut juga akan berkembang.
Kemudian, perubahan signifikan pada proses organisasi, struktur, dan sistem diimplementasikan untuk meningkatkan organisasi kinerja. Nah, seperti contoh, bisnis tradisional kan biasanya strukturnya berantakan, seperti semuanya diurus-urus sendiri. Nah, sedangkan ketika kita sudah melalui bisnis digital, melalui e-commerce, kita tidak perlu susah payah untuk mengatur bisnis itu sendiri. Karena dalam e-commerce kita sudah bisa melakukan semuanya di sana, seperti jual beli, kemudian bertransaksi. Peluang utama transformasi digital. Yang pertama, ada pemasaran inbound atau pemasaran masuk. Pelanggan memulai kontak atau mencari informasi melalui riset informasi di situs web. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme tarik yang sangat penting untuk memiliki visibilitas yang baik di mesin telusur saat pelanggan mulai memasukkan istilah penelusuran yang relevan dengan produk atau layanan perusahaan. Nah, selanjutnya ada pemasaran media sosial. Pertumbuhan popularitas dari media sosial adalah tren utama dalam bisnis digital. Penting bagi semua bisnis untuk memahami model bisnis dan pendapatan dari jaringan dan platform sosial utama yang saat ini sangat berpengaruh dalam membentuk opini orang tentang media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iznidiana Fadila, NIM 227. Jenis utama situs sosial. Yang pertama, jaringan sosial. Penekanannya di sini adalah mendengarkan pelanggan dan berbagi konten yang menarik. Yang kedua, pengetahuan sosial. Ini adalah jejaring sosial informasi seperti Yahoo Answer, di mana Anda dapat membantu audiens dengan memecahkan masalah mereka dan secara halus menunjukkan bagaimana produk Anda telah membantu orang lain. Yang ketiga, berbagi sosial. Ini adalah situs bookmark seperti www.lezat.com yang dapat berguna untuk memahami konten yang paling menarik dalam suatu kategori. Yang keempat, berita sosial. Twitter adalah contoh yang paling terkenal. Streaming sosial, situs sosial media yang kaya dan streaming untuk berbagi foto, video, dan podcasting. Yang keenam, konten dan komunitas buatan pengguna perusahaan. Berbeda dari jenis kehadiran sosial lainnya yang tidak tergantung pada perusahaan. Hambatan dalam bisnis digital. Yang pertama, COD berdampak buruk pada bisnis online. Seller membawa uang tunai dalam jumlah banyak bisa mendatangkan banyak masalah seperti pencurian, biaya tambahan, arus kas terbatas, dan penundaan pekerjaan. Layanan kurir umumnya mengirim pembayaran ke penjual hanya dalam rentan waktu 2 minggu. Yang kedua, loyalitas pelanggan dianggap sebagai faktor utama yang menentukan tingkat penjualan. Tidak sedikit yang menjadikan hal tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Pelanggan dikatakan loyal apabila mereka menunjukkan perilaku pembelian secara teratur. Tren berbelanja di e-commerce atau perdagangan elektronik terus mengalami pertumbuhan seiring dengan transformasi digital yang merasuk ke dalam berbagai sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Dengan hanya bermodalkan telepon genggam di internet saja, setiap orang bisa berbelanja tanpa harus bersusah payah meluangkan waktu, energi, dan ongkos mereka untuk pergi ke toko. Yang keempat, cybercrime adalah tingkat ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban, misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi, serta data korban. Studi kasus model bisnis Facebook. Saat Facebook pertama kali diluncurkan pada Februari 2004, hanya ada 3 hal yang dapat dilakukan pengguna di situs tersebut.
yang masih merupakan inti fungsi situs. Pengguna dapat membuat profil dengan gambar dan informasi mereka, melihat profil orang lain, dan menambahkan orang sebagai teman. Facebook 2013 menjelaskan manfaat konsumen inti yang didefinisikan oleh perusahaan, menghubungkan dan membagikan dengan teman-teman Anda, temukan dan pelajari, ekspresikan dirimu, tetap terhubung di mana saja. Posisi nilai untuk pemasar dan bisnis. Pemasar dapat terlibat dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di Facebook atau sebagian pengguna kami berdasarkan informasi yang telah dipilih orang untuk dibagikan kepada kami seperti usia, lokasi, jenis kelamin, atau minat mereka. Untuk mendorong perusahaan agar beriklan, Facebook menggunakan algoritma yang dikenal sebagai EdgeRank yang menentukan persentase pembaruan status perusahaan yang muncul di umpan berita pengguna. Yang kemudian selanjutnya ada model pendapatan. Nah, model pendapatan Facebook sendiri itu yang pertama berdasarkan penargetan usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu model pembayaran alternatif, biaya per klik atau BPK, atau berbasis tayangan atau GPM. Nah, maksud dari modal pembayaran alternatif artinya semua uang yang diterima dari Facebook untuk iklan dari video yang dibuat oleh pengguna disebut sebagai pembayaran. Jadi modal pembayarannya itu biaya per klik atau basis tayangan, maksudnya sudah berapa kali diklik atau berapa yang sudah melihat tayangan tersebut. Kemudian yang ketiga, referensi terpercaya atau iklan sosial. Iklan juga dapat ditampilkan kepada pengguna yang temannya baru-baru ini terlibat dengan halaman Facebook perusahaan atau terlibat dengan situs web. Nah, kemudian yaitu strategi Facebook. Yang pertama ada memperluas komunitas global. Di sini maksudnya strategi yang mencakup negara-negara dari beberapa wilayah yang berada di dunia dan bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pemasaran perusahaan di negara-negara ini. Nah, nama Facebook spesifik relatif kurang ditembus pasar besar seperti Brazil, India, Meksiko, dan Jepang. Kemudian strategi yang ketiga yaitu mengembangkan produk sosial untuk memberikan pengalaman pengguna yang paling menarik, seperti banyak pengajuan SEC dari bisnis internet yang sukses. Ada komitmen yang jelas terhadap pengalaman pengguna. Pendekatan Facebook didasarkan pada wawasan, yaitu untuk memberikan pengalaman pengguna yang paling menarik. Kemudian pihak Facebook juga terus mengembangkan produk dan teknologi yang berfokus pada pengoptimalan saluran distribusi sosial untuk menghadirkan konten yang paling berguna bagi setiap pengguna dengan menganalisis dan mengatur sejumlah besar informasi di waktu sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu ada strategi Facebook produk seluler. Facebook berusaha membuat lebih menarik dan lebih mudah tersedia. Kemudian pada akhir 2012, Facebook memiliki lebih dari 680 juta rata-rata pengguna bulanan layanan seluler. Akuisisi aplikasi berbagi foto Instagram pada Agustus 2012 merupakan bagian dari strategi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada platform Facebook. Facebook mencatat pentingnya mengembangkan sistem terbuka melalui aplikasi dan situs web yang dibuat oleh pengembang menggunakan platform Facebook, termasuk antarmuka pemrograman aplikasi atau API dan plugin sosial atau misalnya tombol suka dan bagikan, untuk membantu integrasi dengan layanan lain seperti situs web. Platform Facebook diperkenalkan pada tahun 2007 dan pada Januari 2008, lebih dari 18.000 aplikasi telah dibangun di atasnya.
dengan 140 aplikasi baru ditambahkan per hari. Kemudian lebih dari 95% anggota Facebook telah menggunakan setidaknya satu aplikasi yang dibangun di platform Facebook. Platform Facebook untuk aplikasi seluler diluncurkan pada Oktober 2007. Meskipun banyak pengguna Facebook sudah berinteraksi dengan teman-teman mereka melalui ponsel. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan produk iklan. Facebook mengatakan strategi periklanan berpusat pada keyakinan bahwa produk iklan yang bersifat sosial, relevan, dan terintegrasi dengan baik dengan konten lain di Facebook juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memberikan keuntungan yang menarik. Kemudian yang terakhir yaitu membangun infrastruktur yang terukur. Facebook menggambarkan investasinya dalam infrastruktur perangkat lunak, dan perangkat keras yang memungkinkan tujuan mereka untuk memberikan pengalaman unik dan personal bagi setiap pengguna di seluruh dunia. Untuk melakukan ini, Facebook juga menjelaskan bahwa investasi teknologinya sebagai fokus pada analitik dan pengembangan di berbagai bidang, termasuk dalam pengoptimalan dan pengiriman konten, query grafik, penyimpanan dan layanan media, manajemen data skala besar, dan kinerja perangkat lunak. Selanjutnya yaitu pesaing Facebook. Facebook sendiri tentu memiliki pesaing. Ia memiliki saingan global baru dan saingan lokal. Perusahaan yang menawarkan microblogging atau Twitter, pengembang platform seperti Apple, iOS dan Google Android, dan pengembang game sebagai pesaing utama. Itu telah mengambil keputusan untuk tidak membuat platform seluler yang bersaing. Sebagai gantinya, pada tahun 2013 meluncurkan Facebook Home di Android untuk meningkatkan penggunaan Facebook di perangkat. Nah, untuk sekarang ini yang hampir seluruh dunia gunakan yaitu WhatsApp. WhatsApp sendiri yaitu sebagai salah satu media sosial saat ini yang banyak sekali digunakan untuk kepentingan bersosialisasi maupun sebagai penyampaian pesan baik oleh individu maupun kelompok. Nama Facebook sendiri kini berubah menjadi Meta, yang saat ini menjadi induk perusahaan setelah portofolio bisnis bertambah. Selain Facebook, perusahaan juga membawai dua raksasa media sosial lainnya, yakni aplikasi berbagai foto dan video pendek Instagram, serta aplikasi pesan singkat WhatsApp atau WA. Nah, kesimpulannya adalah organisasi kini telah menerapkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan bisnis, seperti digital business dan electronic commerce. Electronic commerce mengacu pada pembelian dan penjualan yang dimediasi secara elektronik. Oleh sebab itu, pemasaran digital pada bisnis digital dan e-commerce melibatkan sosial media. Sementara e-commerce adalah bagian dari bisnis digital yang ruang lingkupnya adalah pembelian dan penjualan secara online saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dikoreksi, dan bila ada pertanyaan mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.